Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat untuk teman-teman semua. Malam ini supaya kita tidak ketinggalan ya. Mohon maaf ya, supaya tidak ketinggalan yang sedang dipersidangkan yang sedang dipersidangkan di Pengadilan Negeri Tangerang ya, Tangerang Banten lah ya. Supaya tidak ketinggalan, maka saya akan menyampaikan update. Kebetulan ya pada saat sidang saya berada di sana dan bertatapan langsung dengan Richard Lee, dengan orang itu. Saya nggak mau sebut namanya ya, males ya. Kemudian saya melihat ini benar. Saya melihat menghadirkan begitu banyak orang ya. Dia sendiri menghadirkan begitu banyak orang. Saya sudah lihat orang-orang itu. Ya kan saya menggabung ceritanya itu. Sudahlah. Ya intinya orang-orang yang berharap itulah, begitulah ceritanya. Oke. Kemudian dari situasi sidang pada saat itu, kebetulan jadwalnya itu tuh jam 10 pagi. Saya terlambat bangun. Saya pikir pengadilan, jaksa ini disiplin jam 10 ya jam 10. Ternyata saya sampai nggak makan pagi di hotel itu, ternyata ditunda jam 2. Sudah jam 2 juga belum dimulai. Ya kira-kira habis adzan, habis itulah ya, baru dimulai. Oke teman-teman, saya mengikuti bagaimana saksi itu diperiksa. Masya Allah, betul-betul luar biasa itu ya, pengacaranya hebat-hebat. Saya lihat ini loh yang saya pengacara itu aktif menggali, itu namanya pengacara. Betul-betul aktif menggali pertanyaan demi pertanyaan. Kalau ada jawaban lagi ditanya lagi, ada jawaban lagi ditanya lagi. Itu keren itu baru namanya pengacara ya. Ya di antara beberapa itu ada ini senior, ini yang pakai kacamata ini senior ya. Ini aktif menggali. Saya suka sekali. Itu yang saya mau itu, misalnya sampai yang ditanya itu kebingungan. Sudah, jangan ditanya terus, palaku pusing katanya. Itu siapa namanya? Saksinya itu. Iya kan, ini saya bertanya, sebenarnya kamu tuh beli barang berapa? Ya kan? Beli barang berapa? Diceritain tuh, barang begini-begini. Terus sisanya berapa? Terus dihitung tuh. Bagaimana bisa Anda membeli 12? Kenapa sisanya masih ada begini? Pokoknya begitulah kira-kira ya. Luar biasa nih, saya salut dengan pengacara. Pengacara yang ada di situ teman-teman, jumlahnya itu 12 orang. Gila ini, luar biasa ini. 12 orang. Dan saling berganti-gantian membagi waktunya untuk bertanya. Ya. Dan di situ ada Tony RM. Luar biasa nih, ada Tony RM. Jujur ya, pengacara ini hebat-hebat. Dia tidak mau terpancing dengan satu jawaban. Dia terus bertanya. Dan pada akhirnya ya, saya melihat ya, ini yang kacamata ini luar biasa ini. Ini ketua DPN Peradi ya. DPN tuh. Apa itu ya? Ya DPN ya. Jadi ya ini atasannya Pak Tony. Saya salut. Teman-teman mungkin nonton, semuanya pada nonton ya kan. Itu ada yang live ya. Sebenarnya kalau saya mau live itu boleh, tapi kan etika ya. Tapi kalau wartawan itu bisa live. Teman-teman percaya nggak?
Sampai menangis itu saksi korban itu yang katanya korban itu. Betul, betul. Detail sekali pertanyaannya. Saya salut dengan ini namanya Pak Rizal ya. Saya salut. Itu ya teman-teman ya. Kalau teman-teman mau tahu, pertanyaan itu sudah disusun sedemikian rupa. Sampai yang ditanya itu sampai kepalanya pening karena diputar kan. Contoh nih ya. Ini saya kasih tahu nih. Ini contoh yang benar nih ya. Pertanyaannya itu simpel begini. Kamu datang ke sini, ini contoh ya, mungkin teman-teman juga dengar ya. Kamu datang di sini, ada yang jemput, ada siapa? Ini teman-teman lucu nih. Siapa? Sopirnya. Hah? Lu kamu nggak datang ke sini? Nah, justru cerita-cerita tanya lagi tuh. Terus waktu lapor dulu ke Polda Metro, bagaimana? Apakah kamu sendiri ke sana? Enggak. Saya dijemput, gitu kan? Wah, gila. Terus ditanya lagi. Ini baru kulit-kulitnya ya. Saya dijemput gitu. Kemudian, terus itu karena keterangan kamu sendiri atau sendiri gitu kan? Kalau sendiri dibacakan tuh berita acaranya, dia bilang lupa nggak tahu. Terus akhirnya dikejar terus. Ini sudah Anda tanda tangani loh ini. Ini sudah Anda tanda tangani, artinya ini sudah salah. Anggaplah waktu itu saya bohong, coba. Sampai begitunya, anggaplah waktu, oke yang mulia, langsung dibilang, oke yang mulia, jadi ini korban katanya ini sudah mengatakan bahwa pernyataannya bohong. Nah, terus akhirnya yang mulia tanya, yang ini atau yang sekarang atau yang kemarin? Pusing teman-teman, pusing. Ya, tapi nggak mau berhenti, tanya terus. Nah, saya lihat karena itu jaksanya waktu itu kan masih si yang laki-laki itu. Jaksanya itu bodoh amat loh, gelisah jaksanya tapi bodoh amat gitu. Kemudian terakhir tuh, ya bukan terakhir sih, masih banyak ya. Ada ditanya lagi, waktu diperiksa di Polda Metro Jaya itu kamu didampingi siapa? Nggak ada, saya sendiri. Terus suami ikut nggak? Enggak. Terus pokoknya gitu deh cerita, cerita itu. Diperlihatkan foto. Dia lagi diperiksa itu kan ada fotonya. Ya sampingnya itu orang lain. Ini suamimu bukan? Apa sih gitu kan? Bukan suamiku lah. Terus ini siapa? Artinya tidak murni lah teman-teman. Tidak murni. Ternyata ada utusan yang disuruh untuk mendampingi dia. Jadi jawaban-jawaban dia waktu itu sudah terkonfirmasi itu bohong. Langsung disekap bohong gitu ya teman-teman ya. Banyak hal teman-teman, betul-betul sampai menangis, tolong jangan ditanya lagi gitu. Ya itu kan masih berlangsung ya teman-teman ya, masih berlangsung. Itu suara di penonton ini kalau ditanya kebingungan, itu di ruang penonton tuh gemuruh. Bergemuruh itu teman-teman. Bagaimana tidak? Pertanyaannya dari berita acaranya. Jawabannya beda yang tertulis dalam berita acara. Langsung itu si pengacara, Anda di jawaban Anda di berita acara yang sudah Anda tanda tangani bunyinya seperti ini. Ini, yang mulia, mohon izin yang mulia, silakan dibuka halaman sekian. Wah, langsung. Jangan lagi ditanya. Intinya begini teman-teman. Kan Anda ini korban. Ini cerita lagi nih. Kan Anda ini korban. Iya, karena saya membeli, karena saya jatuh cinta sama produknya Dr. Richard. Tidak mungkinlah Dr. Richard menipu saya. Emang Dr. Richard menipu kamu? Akhirnya dijawab sendiri teman-teman. Dijawab sendiri. Mungkin dia bilang begini, saya beli produknya tapi nggak ada pengaruhnya gitu kan, kata dia. Terus dia jawab sendiri, mungkin ya
Kulit saya kulit badak katanya. Parah betul, parah betul. Dan dari sinilah teman-teman, dari sinilah ya sebenarnya kebohongan-kebohongan itu mulai muncul dari yang mengaku sebagai korban, yang mengaku sebagai pelapor, yang mengaku sebagai koordinator konsumen, konsumen apaan itu. Sesuai dengan apa yang saya sudah sampaikan dulu, ya beberapa waktu yang lalu kan saya membahas ini. Sama semua, sama semua. Jadi apa yang saya sudah bahas kemarin-kemarin itu mungkin ya teman-teman mengabaikan pada saat itu. Tapi itu semua faktanya. Saya menyampaikan bahwa ini bukan hanya sekedar ya, bukan hanya sekedar perlindungan konsumen, bukan sekedar karena ini undang-undang kesehatan, bukan. Ini gara-gara apa? Penyakit. Kalau boleh saya bilang, ini sebenarnya persaingan bisnis tidak sehat oleh orang yang tidak sehat pikirannya, yang tidak sehat hatinya, yang tidak sehat mungkin pola hidupnya. Ya, saya beberapa kali saya disebut nama saya itu nggak suka sama saya. Bener nggak suka nggak apa-apa. Saya pun tidak suka. Saya itu paling menghormati ya, menghormati menghargai wanita. Tapi yang satu ini, mohon maaf ya, yang satu ini disebut namanya itu nggak. Karena mana ada sifat-sifat seperti itu. Kelihatan sekali irinya, kelihatan sekali dengkinya. Bagaimana tidak? Coba, urusan dengan Dokter Richard itu apa? Saya tanya kepada teman-teman, urusan dengan Dokter Richard itu apa? Urusannya kalau itu produk, urusannya produk saja. Silakan singgung itu masalah produk. Ya nggak teman-teman? Singgung itu produk, produk inilah, produk itu, silakan di ini. Tapi kalau sudah menyebut masalah sunat, sunat, sunat itu disebut. Ini nanti ada lagi, apalagi pajak, itu disebut. Mu'alaf, disinggung-singgung, enggak ada urusannya. Kemudian puasa apa enggak, udah semakin aneh. Semakin aneh. Jadi saya pribadi, saya ini laki-laki. Saya kan selalu melihat wanita. Kalau wanita-wanita yang perlu saya kagumi, saya hormat. Dari cara bicaranya, kemudian cara ngomong, cara menegur, cara menjual, enak. Tapi kalau sudah begini, jujur nih, mohon maaf sekali. Saya ini laki-laki, bisa menilai wanita-wanita begini. Dan saya anggap, mungkin teman-teman yang laki-laki pengen deket-deket, silakan teman-teman. Mungkin nggak perlu bersaing dengan saya. Silakan Anda ambil. Silakan ambil. Ajarin kalau perlu, diajarin supaya bisa menghargai orang lain, menghormati orang lain. Mulutnya itu jangan julid-julid. Parah. Parah. Saya nggak sanggup. Walaupun saya tidak berminat, tapi jujur saya tidak sanggup teman-teman. Saya tidak sanggup. Ya seperti yang teman-teman ketahui, teman-teman lihat sendiri, nampaknya, saya mengatakan, nampaknya ini orang sedang sakit. Orang sedang sakit. Tetapi nggak mau dibilang sakit. Nggak mau, aneh kan. Teman-teman lihat ya, tappingan itu pada saat lab itu. Wow, sakit. Memang sedang sakit. Bisa dilihat dari caranya. Apa sih sebenarnya persoalan ini? Itu ya. Apa sih sebenarnya persoalan ini? Persoalannya itu skincare. Terus apa urusannya dengan sunat? Apa urusannya dengan mu'alaf? Apa urusannya dengan macam-macam dikeluarin? Nah, kemarin teman-teman, ketika ya diperiksa-periksa betul itu, ditanya-tanya di dalam persidangan itu, baru keluar semua teman-teman. Contoh, siapa yang melapor? Kuasa hukum. Kuasa hukum itu dikasih kuasa dia. Tapi ditulis di situ untuk berkaitan dengan konsumen, ya kan? Berkaitan dengan konsumen. Dengan disebutkan itu,
Nah, ditanyalah kemarin, apakah Anda membeli? Ya, saya membeli, gitu kan. Ya, pokoknya begitulah bahasa. Apa Anda memakainya? Oh, tidak, saya tidak memakai. Ya kan? Tidak pakai, membeli tapi tidak pakai. Terus apa? Apa urusannya? Nah, terus dibacakan tuh, konsumen adalah. Nah, itu protes sebenarnya. Protes. Oh, nggak bisa dibacakan tuh. Konsumen adalah, ya, ya pada singkatnya dibacakan adalah setiap orang yang menggunakan ya produk itu, jasa atau barang. Disampaikanlah itu. Nah, dia tidak memakai, tetapi dia hanya mengulik-ngulik gitu loh. Gimana sih? Namanya mengulik-ngulik produk orang lain yang produk itu sejenis dengan produknya. Saya selalu bilang, itulah yang namanya kompetitor. Kompetitor. Nah, kalau kompetitor itu enggak begini cara kerjanya. Nah, dari awal selalu saya bilang ini kompetitor, tapi nampaknya kemana-mana. Oke teman-teman, ini ada berita. Saya bacakan dulu ya, saya bacakan dulu yang ini ya, yang ini nih. Ya, saya bacakan dulu. Padahal kita masyarakat awam bisa menilai di situlah terdapat banyak kebohongan yang dibuat si Maimunah. Bener, karena yang korbannya sendiri bingung. Kamu tuh kerugianmu apa? Berapa kamu beli? Gitu. Sampai dokter Richard tuh ngomong begini, ini dokter Richard yang ngomong. Yang mulia mohon izin yang mulia. Produk saya itu mahal yang mulia, mahal. Kalau kalau orang membeli kemudian tidak ada perubahan, tapi kok membeli lagi, itu artinya apa yang mulia? Kami tidak memaksa, kan dia yang membeli. Kalau tidak ada perubahan, namanya kulit itu kan ya masing-masing punya ini ya, punya apa ya, kelas-kelasnya ya. Kalau kelas, ya kelas-kelas lah mas, bukan kelas sih apa sih namanya itu, karakter kulit ya teman-teman ya. Nah itu, oh akhirnya gini, ini kok yang mau naik banyak sekali. Coba di tapping dulu supaya aku tahu yang mau naik. Ya, yang mau naik silakan. Orang coba teman-teman yang mau tapping silakan ya. Kita membahas mengenai ini. Beritanya ada. Jadi kita bukan hoax nih. Beritanya ada. Kita tinggal namanya pigmen. Iya kan beda-beda beginian itu. Ada yang kena matahari cepat sekali gosong kan? Ya enggak? Ada yang bisa satu kali ini putih kan begitu ya. Tapi kan ada yang dikasih obat apapun tetap hitam kan? Nah, kemarin juga ditanyakan itu teman-teman. Oke, saya bacakan dulu ini ya teman-teman ya. Kalau teman-teman mau naik tapping aja, tapping aja. Tipe kulit berbeda-beda Mister J, cocok-cocokan juga. Iya kan teman-teman yang wanita kan ini ya. Kalau saya sih jarang-jarang ya saya menggunakan itu ya. Ya. Kalau saksi bolehlah, kalau saksi hanya kalau saksi bayaran, saksi difasilitasi sudah nggak sempurna itu, nggak murni itu, nggak murni. Kalau saksi dijemput diantar itu sudah terkontaminasi, sudah bahaya itu, bahaya. Ya, iya kalau cocok 1 minggu sudah kelihatan. Iya kalau cocok, kalau nggak cocok itu bisa muka itu bisa ini. Kalau sudah hancur begitu jangan dipaksa, hentikan. Mungkin karena nggak cocok, karena beda kulit, ya kan? Beda beda sensitifnya nah, gitu ya. Oke, saya bacakan dulu ini kawan-kawan ya, apa yang terjadi ini saya bacakan dulu. Dari Detik Hot ya, pihak Richard Lee nilai keterangan Doktip berubah-ubah tuh dan ada kejanggalan. Apa kejanggalannya kira-kira? Mari kita baca. Jakarta, persidangan kasus dugaan pelanggaran Undang-Undang Kesehatan dan Perlindungan Konsumen dengan terdakwa Dr. Richard Lee kembali bergulir di Pengadilan Negeri Tangerang dalam agenda pemeriksaan saksi pelapor. Ini saksi pelapornya apa kategorinya ya. Tim kuasa hukum Richard Lee mengklaim telah menemukan kejanggalan. Jujur, janggal. Ah iya. Oke. Ini ya. Tim kuasa hukum Richard Lee mengklaim telah menemukan kejanggalan. Mereka menilai ada pernyataan Doktip yang tidak konsisten.
antara berita acara pemeriksaan dengan kesaksian langsung di hadapan majelis hakim. Kuasa hukum Richard Lee, Faisal Hafid, secara terbuka mengatakan adanya dugaan ketidakjujuran dalam keterangan yang disampaikan oleh saksi pelapor. Ia menilai fakta-fakta hukum yang dipaparkan di ruang sidang terlihat dipaksakan. Nah, ini benar ini. Ini kalimat dipaksakan, saya pernah mengatakan bahwa kasus ini nampak dipaksakan. Dan berbeda dari dokumen penyidikan awal yang telah ditandatangani sebelumnya. Wow. Kami saksikan memang banyak sekali hal-hal yang janggal. Ada kebohongan-kebohongan yang menurut kami demikian. Wah, gila ini. Iya ini saya undang siapa ya ini ya? Ini ada, saya undang temanku aja lah yang jelas-jelas, yang pasti-pasti aja, ya, yang pasti-pasti aja lah ya. Ayo, kami saksikan memang banyak sekali hal-hal yang janggal. Ada kebohongan-kebohongan yang menurut kami demikian. Jadi, kami hanya berkisar dengan fakta-fakta yang ada. Tuh. Jadi, tidak ada yang dibuat-buat, tapi dari fakta-fakta hukum. Itu ternyata tidak mengalir. Tuh. Jadi ada semacam yang berubah, dibuat-buat dan segala macam. Ini sudah saya tebak sebelumnya ini, ya. Sudah saya tebak sebelumnya, memang ada yang dirubah-rubah, ada yang di aneh-aneh lah pokoknya lah ya. Teman-teman yang mau naik silakan tap layar ya. Silakan tapping maksudnya. Kami saksikan memang banyak sekali hal-hal yang janggal. Ada kebohongan-kebohongan yang menurut kami demikian. Jadi kami hanya berkisar dengan fakta-fakta yang ada. Jadi tidak ada yang dibuat-buat. Artinya dia menanyakan saja ya. Tapi dari fakta-fakta hukum itu ternyata tidak mengalir. Jadi ada semacam yang berubah, dibuat-buat dan segala macam, kata Faisal Hafid usai persidangan kemarin. Di sisi lain, Richard Lee secara pribadi juga memberikan penekanan mengenai asal-usul barang bukti produk kecantikan yang dipermasalahkan dalam kasus ini. Ia mengungkapkan produk tersebut tidak dibeli melalui toko resmi miliknya. Tuh, dengerin ya. Saya ulangi lagi ya teman-teman ya. Di sisi lain, Richard Lee secara pribadi juga memberikan penekanan mengenai asal-usul barang bukti produk kecantikan yang dipermasalahkan dalam kasus ini. Ia mengungkapkan produk tersebut tidak dibeli melalui toko resmi miliknya, melainkan dari pihak ketiga. Pertanyaan saya, dari kemarin sudah sangat fix bahwa saksi itu membeli dari toko lain atau bukan toko dari Dr. Richard Lee. Dan juga Dr. Richard Lee Shop itu sudah fix, bukan beli di toko saya. Nah, itu kata Dr. Richard Lee, ya, bukan dibeli dari tokonya. Ketidaksinkronan antara berita acara pemeriksaan dan kesaksian di persidangan menjadi dasar bagi tim kuasa hukum Richard Lee untuk meragukan seluruh laporan pidana yang diajukan. Wow. Ini saya bacakan ya, saya pertegas lagi ya teman-teman ya. Ketidaksinkronan antara BAP dan kesaksian di persidangan menjadi dasar bagi tim kuasa hukum Richard Lee untuk meragukan seluruh laporan pidana yang diajukan. Kayak tadi contohnya, apakah benar ada tahu? Karena di BAP-nya tahu, tapi di sini berubah. Jadi kami hanya dari BAP saja ini, tidak ada hal-hal baru atau hal-hal yang kami rekayasa atau tidak imbuhnya. Oh, Masya Allah, tega.
Oke, teman-teman ya, kita mana dokter Janet? Kita tunggu nih dokter Janet ini. Dikirim, dikirim ke dokter Janet. Siapa tahu sampai ke dokter Janet ya, teman-teman ya. Kalau kalau dokter Janet mau, kan begitu. Oke, saya sampaikan ya pada teman-teman semua. eh itu kan ada yang namanya approve, approve, approve itu juga bayar teman-teman. Nggak ada yang gratis di dia itu. Makanya selalu jadi bahan bahan apa ya, bahan olok-olokan lah gitu, bahan olok-olokan. Ini teman ada ini yang mau naik siapa sih ini, kok banyak sekali yang mau naik loh. Ini ada ini coba, kalau tapi kalau diundang kok terus nggak ada ya, gimana nih? Nah, kemarin layar bunga loh. Kemarin begini, waktu pelaporan dulu, setelah melapor tuh, setelah ditingkatkan lah ke proses penyidikan gitu. Wah, udah cari-cari betul itu. Pokoknya kesalahannya Richard Lee. Padahal bukan kesalahan deh, ya. Saking niatnya itu ya betul menyalahi menyalahi. Iya benar. Ini contohnya nih, saking niatnya itu coba untuk meriksa anunya kan stem cell kan Miss V kan, stem cell kan Miss V kan, sampai datang ke Palembang itu kan memang niat betul. Kalau niatnya untuk perawatan nggak mungkin, karena Palembang itu jauh. Sementara dia tinggal di Tangerang, jadi memang niat itu, memang berniat gitu. Gimana, Lora? Kamu tahu nggak masalah ini, Lora? Lilian? Iya, niat menjatuh. Misteri, misteri sih nggak tahu masalah ini. Nggak tahu kan, ya. Jadi iya, jadi mendengarkan saja, nyimak saja. Iya, oke. Ini saya, ada yang minta namanya Bunda Ruth. Oke, tak naikkan ya. Coba ayangku naik dulu. Ah, nggak enak panggilannya nih. Ayangku naik dulu, ayangku. Iya, karena memang niatnya itu memang niatnya untuk menjatuhkan, benar. Saking niatnya, bukan lagi persoalan urusan bisnisnya, urusan pribadinya. Terakhir kemarin disinggung masalah selingkuh, apalagi itu. Pokoknya ada deh, ya kan? Sampai segitunya, miris nggak? Ya, miris nggak? Ya seperti saya ini mungkin ada 10 tahun yang lalu, 20 tahun yang lalu, ketika berhadapan dengan masalah itu, dia sampaikan lagi. Emang ada pengaruhnya? Kagak ada. Kacau ini, kacau ini. Jujur ya teman-teman ya, saya melihat secara langsung, ya. Saya pribadi, saya melihat secara langsung, tapi saya tidak ngomong ya, saya tidak berhadapan bicara. Kebetulan melintas di depan saya, gitu aja sudah. Habis itu saya tinggalkan. Nggak begitu saya perhatikan. Kan saya sudah nggak suka. Kalau nggak suka kan nggak mungkin masa ini ya. Saya nggak suka. Kemudian saya duduk di luar, kebetulan sekali di luar itu tim-timnya. Nah, tim-timnya itu pada ngobrol di samping saya. Obrolannya juga nggak masuk akal. Masalah makanan, masalah kayak gitu-gitu. Ini kok mau naik banyak sekali, tolong nih yang mau naik tapping dulu ya. Soalnya nama Anda ini lucu-lucu ini, ada Grace, ada Tedai, ada Gono, ada Upi, ada Tobing, ada Hajah Suryana, ada ini Giok. Coba tapping dulu sebelum naik kawan-kawan. Saya nggak bisa naikkan kalau saya belum tapping. Ya, tapping dulu lah kawan. Supaya ini ya. Aku tak makan pisang hijau dulu ah. Halo pisang hijau, kamu kok muter-muter kenapa? Igat.
pemerhati saya adoptif ternyata menjatuhkan DRL di persidangan. Menjatuhkan diri sendiri kalau saya lihat. Coba naik, apa yang menjatuhkan? Coba sini. Naiklah. Ikat, ikat naik. Di bawah aja lah yang minta naik siapa tadi? Duh, itu loh. Kok di bawah aja padahal yang minta naik kan ini. Daeng yang minta. Ini dari ayangku niat menjatuhkan DRL dia itu Mister. Ya sepertinya begitu. Erna Susiawati. Dia menyalahi etika profesi. Masya Allah. Tapi kalau diingatkan begitu nggak ini. Kalau diingatkan nggak ini teman-teman. Ya harusnya kalau diingatkan, oh iya ya, tapi nggak mau diingatkan rupanya. Lius, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman sejatinya saya ngundang kawan-kawan saya, tapi mungkin lagi malam mingguan ya teman-teman ya, saya tidak tahu. Coba ini minta naik lagi di es pisang hijau ini. Saya hapus semua dulu ya, saya hapus semua ini yang naik-naik ini. Yang nanti minta tapping dulu ya teman-teman ya, tapping dulu. Tapping dulu, ini Gonom, tak hapus semua ya. Tidai, ada Grace, tak hapus dulu. Coba tapping dulu baru ada ajukan permintaan naik. Sudah dikasih naik, bilangnya nggak minta naik, padahal kan minta naik itu. Begitu. Tes. Ya, ini ada juga berita-berita yang lain itu. Pelapornya kemarin juga lucu. Pelapornya kan pengacara itu yang dikuasakan. Nah, ada yang lucu lagi. Ada yang lucu lagi nih. Ini pertanyaan tapi jebakan. Ini mbaknya ini waktu minggu sebelumnya jaksa menyampaikan, mohon maaf yang mulia, saksi-saksi yang lain saat ini sedang umroh. Antara lain sama ini gitu kan. Nah ini tuh menjadi saksi sehingga tidak hadir karena jadi saksi tapi umroh. Nah dibilangnya sama pengacara itu bertanya, Anda kan jadi saksi kemarin kan tidak hadir, apakah Anda ikut umroh? Tidak. Loh kata jaksa Anda ikut umroh loh. Enggak, aku nggak umroh. Nah, jaksa itu bikin alasan bahwa saksinya tidak hadir karena umroh yang mulia. Tapi ternyata pada saat itu tidak umroh ternyata. Gitu. Loh, Anda langsung ditanya. Oh, Anda tidak diajak katanya. Aduh, parah betul. Tidak diajak. Oh, jelita, naik jelita. Nah, kalau jelita ini tahu kisahnya ini. Nah, nanti aku tinggal jawab gitu. Naik dulu jelita. Kita bahas nih. Ini yang ada di saya ini. Ya, kamu naik lah. Karena ini nggak tahu dia nih, nggak tahu nih. Siapa namanya ini? Ini Lilian nggak tahu ceritanya. Lilian ini taunya itu ceritanya Prio. Oh, saya juga masih kurang menguasai, Mister. Lah kan bukan untuk menjawab, Anda bertanya. Kalau nggak menguasai Oke, Mister. bertanya. Apakah Anda berminat untuk menjadi pengacaranya Richard Lee? Waduh, Kenapa harus menguasai? Nggak perlu menguasai. Kalau Anda nggak tahu silahkan bertanya. Begitu. siap, Ah, Mister. ya, tanya. Kalau saya jadi pengacara Richard Linter sidangnya di pengadilan agama lagi.
Itu mah urusan cerai. Siap, Mister. Ya, ini Daftar saya nikah, eh daftar nikah. Ya Kak Jel. daftar nikah mah di KUA. Gimana sih? Daftar nikah kok di pengadilan agama. Pengadilan agama itu kalau sedang bermasalah, kalau KUA mau nikah, ngono loh. Saya salut ini Jelita, saya salut nih pengacara-pengacara kemarin yang tanyanya itu, ya memang itu tanya mendasar tapi tajam itu. Bagaimana menurut Anda? Betul ya, kalau dilihat ya pengacara-pengacara kemarin tuh cukup gimana ya? eh, Boleh dibilang kayak integritas ada lah gitu ya pengacaranya. Mereka itu baru ya sebenarnya Mister ya, baru sedikit pertanyaan nih. Tapi kalau kita lihat dari eh, yang kemarin-kemarin nih Mister, dari persidangan yang kemarin-kemarin itu mereka tuh lebih lebih gigih gitu, terutama Pak Faisal ya Mister. Kalau nggak salah namanya Pak Faisal ya. Faisal Hafid, ya. Iya, itu menggalinya lebih dalam dan cukup jeli sih kalau aku bilang. Sekali lagi saya awam ya, penilaian saya yang awam ya. Cukup jeli sih Mister. Iya, Jadi memang menggali. jeli. Memang jeli, tajam. Jadi inilah yang saya suka, pengacara-pengacara seperti itu yang saya suka, bukan pengacara-pengacara yang julid. Sama ini Mister, apa namanya? eh, Mereka itu pertanyaannya nggak keluar dari BAP ya Mister. Iya, dia baru baru dari BAP-nya sendiri itu. Dari BAP. Oke, saya kemarin juga ini ngelihatnya gitu, nontonnya gitu Mister. Semua pertanyaan-pertanyaan itu ada di BAP, tapi saksi-saksinya malah blunder. Malah blunder sendiri, malah lari dari BAP gitu loh. Kadang-kadang tuh malah lupa BAP-nya. Ngarang Mister, bilangnya ngarang. Iya, saya ngarang. Nah, itu pas ditanya apa itu ya? Itu kalau nggak salah, saya lupa ya Mister. Tanya apa ya itu ya? Itu kan Ada. dia kan ditanya tentang siapa yang dampingi Anda, gitu kan? Nah, iya itu siapa yang dampingin, tapi dia nggak tahu itu siapa. Orangnya Nah, nggak tahu pengacara padahal dia bukan, bukan awalnya gitu. kan dia sendirian. Iya, dia bilang gitu. Nah, Tapi pas gitu ditanya, ada yang dampingin nggak? Dia bilang ada yang dampingin, tapi siapa yang dampingin nggak tahu. Orangnya nggak tahu, kenal nggak kenal. Pengacara bukan, bukan. Ini bukan, bukan. oh Ya, terus iya, penyidik bukan, bukan. Lah terus sopo? iya. Oh ditanya begini, Anda beli berapa di dalam BAP ini? Anda beli 2 kali, 8 kali, 8 kali atau 6 kali, 6 kali. Itu kalau sudah dalam 6 bulan, dalam 3 bulan habis, kenapa ini masih sisa begini banyak, begitu kan? Betul, Mister. Loh kok sisa begini banyak? Terus jawaban Anda di BAP kok lain? Ini kamu gimana? Udahlah, anggap saja aku ngarang. Saking bingungnya itu. Ya nggak? Bener. Jadi Eh, ngarang, iya saya ngarang-ngarang gitu. Itu lucu iya. itu. Terus ada lagi. Tapi Ada gini lagi. Mister, tapi gini, ada satu ini yang menarik sebenarnya Mister dari saksi-saksi verbalisan ya. Salah satunya ya, sebenarnya banyak yang menarik sih. Bukan menarik, lebih ke lucu sih ya. Hmm. Dan ada sebelumnya juga ada saksi, saya lupa namanya siapa, dia juga customer itu, maksudnya konsumen yang beli yang itu DNA salmon. Kalau yang kemarin kalau nggak salah white tomato ya. Tapi dari kedua saksi ini punya persamaan, Mister. Jadi Ya. mereka itu rata-rata lebih dari sekali belinya. Hmm. Lebih dari sekali belinya. Maksudnya gini loh, Mister. Kalau saya ya sebagai konsumen, kalau yang di iklan itu bilang seminggu pasti udah jadi, udah putih bersih dan khasiatnya udah kelihatan selama seminggu. Dan ternyata tidak kelihatan. Taruhlah kita pakai itu 1 bulan lah ya. Itu juga udah kelamaan kalau menurut saya ya. 1 bulan. Tapi kenapa dia masih beli lagi untuk tahap selanjutnya gitu loh, Mister. Dia ulang lagi, dia beli dan dia belinya bukan 1 pak loh, lebih dari 1 pak. Iya. Artinya kan dia udah interest banget dengan barang itu kan. Nah, tiba-tiba sekarang dikatakan bahwa dia enggak cocok barangnya lah, inilah, itulah dan segala macam. Dan ditambah lagi ketika dia bilang waktu saya pakai white tomato itu mual. Tapi saya dalam keadaan hamil. Lah dalah kok seguku numplak. Ya mual karena hamil.
Iya, makanya Bukan gini, malah. ya saya nggak tahu ya itu dari iklannya atau bukan ya. Yang jelas ya orang orang tuh logik aja logik gitu kan. Lu hamil ngapain lu minum obat? Sementara skincare aja itu yang kita masih waspada pakai skincare. Kalau yang hamil itu kan harus harus selektif gitu, benar-benar selektif. Tapi kalau lu ngerasa barang ini lu pakai apalagi dalam keadaan itu bentuknya oral untuk diminum dan lu dalam keadaan hamil, itu aneh. Walaupun dibilang tanpa efek samping, orang nggak akan berani, nggak akan berani itu. Demikian sih Mister, kalau saya lihat salah satu saksinya ya. Iya, ada pertanyaan sampai teriak-teriak. Udah jangan bertanya terus aku. Nangis itu cerita. Tukang nangis sih, kayak siapa dia tukang nangis kalau udah kepepet. Akhirnya si Hafid ini, si Faisal ini nyampaikan, kan saya cuman menanyakan dari berita acara. Betul, Begitulah mereka kira-kira. tidak keluar dari BAP. Dia tidak keluar dari berita acara. Ini ada yang janggal nih, ada pertanyaan yang lucu lah. Mungkin teman-teman juga mendengar itu. Ketika ditanya, waktu kamu berangkat ke Polda Metro Jaya, naik apa? Siapa yang jemput? Iya kan? Ya nggak? Betul. Nah, akhirnya kan, di sinilah sebenarnya dijemput kemudian diantar juga pulang. Ceritanya seperti itu. Dibayar enggak? Gimana Mister? Itu lama itu jawabnya. Dia mikir kalau aku bilang dibayar ntar ditanya. Kalau bilang enggak orang pasti nggak percaya. Itu lama itu. Benar. Ya, Dibayar atau enggak? Cukup lama, jujur aja. lama Cuman itu. karena Bang Faisal itu nadanya agak tinggi ya misalnya, mungkin karakter dari bicaranya dia barangkali ya. Nadanya agak tinggi. Cuman saya suka sekali tuh. Begitu pas saksi ya, terlepas dari benar apa enggak ya. Yang jelas saya intonasinya saya suka sekali itu, Mister. Waktu ketika dia bilang begini, "Kamu bohong." Iya. Karena dibilang begini, kamu tahu nggak ini apa namanya akun itulah? Enggak. Padahal di BAP bilang tahu. Kayak gitulah ceritanya. Sehingga dipadukan bohong. Makanya kenapa saya katakan bohong? Karena apa yang dijawab sekarang berbeda dengan apa yang pada saat diberikan keterangan sama polisi kan begitu. Makanya kamu bohong. Nah, begitu mohon izin yang mulia, keterangan ini bohong. Kenapa? Karena di berita acara nomor sekian berbeda. Begitu kan? Betul, Mister. Artinya dia nggak hafal ya BAP-nya. Ya meskipun Iya, tidak. Mister. Iya. Begini, saya itu kan sudah tebak ini kasus ini. Ini teman-teman kalau mau ketemu viti saya tentang analisa saya pada saat itu, ya inilah semua yang terjadi di pengadilan ini. Kasus ini dipaksakan, ya satu kasus ini dipaksakan, tidak begini cara terima laporan pada saat itu ya, kemudian tidak begini cara melakukan penahanan, itu sudah saya sampaikan. Kemudian di mana TKP-nya sebenarnya, itu TKP aja bingung kan, menerima COD-nya di rumah, TKP-nya di rumah, kemudian di apa unboxing di hotel. Nah, itu sudah aneh menurut saya itu dibuat-buat. Orang kalau terima paket pasti dibuka di rumah. Nggak mungkin aku tak ke hotel dulu ya. Kenapa? Mau buka paket itu nggak mungkin sudah. Kamu begitu nggak, Jel? Lah buka ya buka aja, udah begitu datang ya buka lah, Mister. Datang ya buka, unboxing ya di situ itu. Nah itu kalau sudah ini, nah, terus ditanya tujuannya membeli apa? Tujuannya membeli ya ingin bikin laporan itu. Udah, ingin melaporkan orang. Udah nggak ada baiknya lah semua. Tapi kalau dia ini masih ini memang ya itulah salah satu unsur orang-orang yang tidak introspeksi. Ditanya loh, berapa yang ditarik?
ya kan? Berapa yang ditarik produknya, ya kan? Terus Richard Lee itu 3 ditarik, terus kamu 4. Nah, gitulah kira-kira lah. Harusnya menyadari lah, seperti tadi kan waktu kita ngobrol, harusnya orang juga kalau mau melaporin dia, ya melaporin aja, tapi kan nggak mau, karena orang tidak seperti dia, begitu loh. Yang lucu itu Mister pertanyaan di BAP. Oh, berapa ya? 13 apa 15 itu ya? Lupa saya itu. Dia ditanya tentang apakah Anda tahu siapa pemilik dan nomor telepon dari Grabah Shop? Assalamualaikum Bang, Assalamualaikum semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi. Waalaikumsalam Abah. Waalaikumsalam Abah, kumaha damang. Damang, Alhamdulillah. Kalau tahu jawabannya, kalau kumaha damang itu jawabannya teh acan. Oh, ini tak acan. Kalau Syep gimana, Mister? Iya. Malam Mbak, ini kita kita melihat kebetulan kemarin kan saya nonton ini Abah. Ya, Memang riuh sekali Abah. Jadi setiap kali mau menjawab itu seolah-olah benar. Padahal itu begitu ditanya lagi, beda kan jawabannya. Langsung di belakang tuh penonton langsung, gitu Abah. tentang apa yang hasil P21-nya apa dalam dakwaannya? Undang-undang kesehatan sama perlindungan konsumen. Oh, Oh Abah nggak ngikutin ya kasus ini ya? iya. Jadi yang dipermasalahkan 17/2023 dengan 8/1999 ya. Iya, iya, iya. Oh. Nah, ternyata Berat itu ancamannya, Bang. ya, Ya kalau mengikuti, kalau memang itu yang sedang di persidangan, ancamannya kan 12 tahun, dendanya 5 miliar ya. 2 kayaknya. Mbak, 2. 2 apa? 2 kayaknya. iya, 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 benar. Iya, tapi kan nggak begitu. Ada prosedurnya. Salah satu Iya, salah satu prosedur itu kan itu tadi. Dia itu sebagai apa? Yang melapor itu sebagai apa? iya, Memang tidak, iya kan? Memang tidak iya, penting laporannya, tapi kan eh, minimal ada dampak yang ini. Tapi kan nggak ini, nggak muncul. Jadi ditanya di dalam itu kapasitas Anda sebagai apa? Kalau sebagai korban, eh, apa yang dirugikan gitu kan? Nggak ada, nggak ini ada. dagelan juga sih kalau saya menyimak persidangan ini, pelapornya itu apa ya, nggak konsisten juga. Iya. Banyak Bahkan itu. bahkan di ini diwakilkan. Nah itu dia, jadi gimana ya aturan hukum di kita tuh, apa saya yang dungu gitu ya. Enggak, Bah. Tapi Kita enggak. menurut kuhapnya semua baca kan sama ya, secara teorinya itu apa perangkatnya gitu ya, pada konslet apa gimana gitu. Iya, Bah. Saya juga heran. Ini harus saya baca dulu dari Mi ya, Mi. Pengacaranya yang melapor, Dokpeng jadi saksi. Apa nggak terbalik? Mestinya Dokpeng iya. Dan laporannya, tahu nggak di dalam kuasa laporannya itu bukan yang sekarang ini jadinya. Ini tambahan ini, ya. Dari Endut, Doktip agak lain. Ya memang bukan agak, memang lain-lain itu. Ini bener nih Herlina, saingan bisnis iya. Tahu arahnya kemana udah paham. Dan saya tidak suka perempuan yang tipe-tipe seperti ini, ngeyel gitu loh, ngeyel. Dikasih tahu tuh nggak percaya. Coba, mohon maaf ya, ini
yang dikaitkan dengan laporan ini apa? Produk. Tapi yang disuarakan terus apa? Sunat. Sudah sunat apa tidak? Begitu. Terus mu'alaf. Mu'alaf juga jadi pembahasan. Kemudian apa Nggak ada lagi? substansi dong. Keluar Sidang sudah. apa? Kalau begitu Keluar. sidang apa? Pokok perkaranya kemana? Bukan, Bah, itu di luar persidangan, Bah. Oh, di luar Di luar persidangan. persidangan. Mr. Ji, aku mau tanya, ini beneran nggak tahu ini Mr. Ji ya. Jadi itu kan delik kelaporan itu kan ada dua atau dua ya Mr. ya? Ada delik aduan sama satu lagi delik apa itu? 5 tril. Delik material. Nah, kalau mengenai kosmetik, obat dan lain-lain itu dia masuknya di mana? Kalau yang berkaitan dengan BPOM itu masuknya di mana, Mister? Maksudnya delik aduan. Delik aduan. Karena itu kan produk, jadi tidak bisa orang lain yang nggak tahu tiba-tiba laporan. Jadi kalau kaitannya dengan undang-undang kesehatan siapa saja bisa, tapi harus ada gejala massa dulu, massal kayak kayak orang keracunan. Nah, itu undang-undang kesehatan. Lah ini nggak ada apa-apa kok, hanya dikait-kaitkan saja. Tahu nggak? Aku paham ini, kenapa kok ada rangkaian dengan undang-undang yang paling berat. Supaya wow, dan supaya ini terjadi nih, supaya bisa ditahan, dah itu aja. Soalnya kayak mau dijeblosin sekeluarga semua yang sebini-bininya dibawa ya. Iya, itu sudah TPPU lah laporannya, apa larinya kemana, udah ke macam-macam tuh. Emang gampang. Nah, Ada tambahan pertanyaan nih, Mister. Ada tambahan pertanyaan. Nah, kalau narkocoy itu kan dia nggak perlu laporan ya, Mister? nggak ada yang Eh, lapor, ya. ada yang lapor kan? Nah, itu masuknya kemana, Mister? Kalau narkocoy itu? Itu temuan. Hmm. Ada namanya kalau polisi itu laporan A itu, laporan A itu yang ditemukan. Jadi polisinya sendiri yang buat pengaduan sendiri, laporan sendiri. Oh, siap, siap, siap. Beda Ya, berarti, Mister ya? ya, ya. Jadi begini, ada tiga ya, tiga ini teman-teman diingat ya supaya nanti tiga ini yang masalah-masalah seperti ini tuh ada tiga. Satu, orang yang melaporkan. Dua, orang lain yang melaporkan. Tiga, polisi yang mendapatkan. Orang lain yang melaporkan, contohnya ini orang lain nih. Orang lain tuh ya keluarganya bisa. Misalnya ada suami istri. Suami istri ternyata ditemukan menjadi korban ya, korban. Otomatis dia mati kan? Nah, orang yang menemukan itu orang lain. Nah, orang lain tuh yang lapor. Oh, ya kayak kemarin tuh ada keluarganya, ada ini namanya orang lain. Atau kita ini yang menjadi korban, kita sendiri yang lapor gitu. Ah, atau satu lagi polisi yang menemukan. Contohnya ada orang yang sedang melakukan nih ya, sedang melakukan pencurian. Contohnya seperti itu. Kemudian pas kebetulan polisi lewat tuh, baku tembak tuh. Nah, itu berarti polisi yang menemukan. Sama juga narkocoy begitu. Tidak ada itu orang di Indonesia ini yang lapor, Pak di sana ada narkocoy, terus namanya ditulis sebagai pelapor, kemudian sidang sebagai pelapor, nggak ada itu. Pelapornya ya polisi sendiri. Gitu. Coba teman-teman pernah nggak melihat atau mengetahui atau apapun itu bahwa ada orang yang melaporkan ke kantor polisi terkait peredaran narkocoy? Kan nggak ada. Oke, Dumas, oke. Mister. Kalau Dumas, Mister.
Dumas itu kan pengaduannya, pengaduan itu kan orang memberitahu terjadi pidana atau tidak. Berarti Contohnya kalau Dimas itu belum tentu ada pidana, Mister. belum tentu Dumas itu bisa apa saja. Pohon tumbang, pasti ada masyarakat yang mengadu, itu namanya Dumas. Ada anjingnya tetangga menggonggong terus menerus bikin berisik, itu Dumas. Tapi kan belum tentu pidana. Oke. Siap, Mister. Nah, ada orang pacaran, terus pergi dari rumah, nggak pulang-pulang, itu Dumas, belum tentu pidana kan? Gitu. Kalau laporan diterima ya, tentu saja sudah ada buktinya, sudah ada saksi-saksinya, tinggal ditingkatkan aja. Begitu kalau Dumas itu ya pengaduan masyarakat. Pengaduan masyarakat itu tentang apa saja. Ada orang gali-gali tengah malam. Pak, ada orang tuh sana berisik. Ada dangdutan itu berisik. Itu namanya Dumas. Jangan Dumas tuh yang, aduh mas, bukan begitu ya. Tuh. Ini ada yang baru gabung nih, Mister. Baru naik. Ya silakan disapa. Kamu tak, kamu Selamat tak, malam, Mbak Tika. Mbak Tika. Halo, Mbak. Tanpa Selamat suara, malam, Mister. Mbak Atika. Mbak Lilian. Iya, Ora jelas iki. Mbah. Atika dan Radit ini ora jelas iki. Lah kowe kok iso tekan kono piye to, Dit? Ngapain pada minta naik itu kalau nggak jelas itu ya? Coba naik yang mau ngobrol-ngobrol naik. Aku itu sering lihat Doktip itu Mister, di setiap masalah orang itu selalu ngerecokin gitu. Doktip itu kayaknya ember gitu. Ya hampir rusak lah. Kalau saya tuh hampir rusak. Aku tuh pernah lah disebut-sebut di sananya lah, di sana. Tapi aku cuek aja. Orang saya nggak suka kok. Kalau ditanya kamu benci ya, aku nggak benci, cuman nggak suka. Lah, ada urusan apa dengan Mister Ci? Nggak tahu karena selalu saya apa namanya ulas masalahnya kan, Oh, ulas ngono toh. masalah, iya, ulas masalah tiba-tiba siapa itu Mister si begini begono begini begono. Oh, bodoh amat. Kalau yang begitu mau ditanggepin mah bisa mual sendiri saya. Malahan ikutan ke bawah, nggak waras kali nantinya. Iya. Ini sebenarnya Orang teman-teman, waras ngalah. iya teman-teman itu dulu pada ngirimin saya bukti-bukti dulu ya. Dulu-dulu tuh pada ngirimin saya bukti-bukti ini Doktip, ini loh. Pokoknya semua urusannya Doktip, Bepom apa itu pada ngirim saya. Gitu. Dan urusan seperti ini, saya itu ke Bepom. Saya ke Bepom, ya menyampaikan masalah ini juga. Coba saya cari ya. Ini kemarin ini saya foto sendiri nih. Dari dia pas kebetulan lagi menghadap ke saya ambil gambarnya nih. Nih, jadi bukan kiriman itu asli asli. Asli dari kamera saya.
Temen saya ada yang pakai produk Dr. Lee, Mister. Bagus, glowing banget. Banyak orang bilang begitu. Aku Iya, sih nggak pakai ya, aku nggak ada urusan ya. Aku nggak pakai. aku Cuman juga nggak caranya, pakai gitu-gitu, Wah. ya cuman caranya orang melapor tuh kan nggak begini, gitu loh maksudku tuh. Nggih. Ada tata caranya, ya kan? Loh ini kok nggak bisa ya? Orang ini kan mau memenjarakan orang, jangan mengatasnamakan masyarakat. Ini kan selalu mengatasnamakan konsumen. Konsumen yang mana? Konsumen, Abah mungkin tahu yang namanya konsumen itu orang yang membeli untuk digunakan, bukan untuk di apa namanya itu. Ini ini aku punya nih. Ternyata surat kuasa untuk melaporkan itu bukan untuk melaporkan Richard Lee, tapi lucu di surat kuasanya itu. Ya, saya ambil contoh ini. Surat kuasanya melaporkan mana, Mister? Athenanya, Mister. Bukan melaporkan yang Gerabah ya, Mister. iya. Nih, ini coba baca judulnya nih. Apa judulnya nih? Surat kuasa adoptif disebut salah sasaran, bukan untuk laporkan Richard Lee. Tuh. Wah, ini Itu Mister. karena ada surat kuasa kan, dan surat kuasa itu dibaca di dalamnya itu isinya begitu. Terkait dengan penjualan itu kan, yang jual siapa? Ya enggak? Tapi emang di BAP-nya, Mister, ada pertanyaan itu. Apakah Anda mengenal pemilik Rachel Shop atau Gerabah Shop serta nomor teleponnya? Nah, ketika di persidangan ditanya, lu kenal nggak? Dia bilang tidak tahu. Tapi di BAP dia bilang itu punya Richard Lee. Loh, terus? Punya Richard Lee. Makanya terus sama PH-nya dibilang Anda bohong. Wah, langsung itu ambeien itu, Mister. Duduknya nggak bisa diam. Lah, dia berkelitnya di situ, bicaranya di situ bahwa saya nggak bilang gitu. Pokoknya persepsi dia, penyidik itu menanyakan produknya, bukan pemilik gerabah shopnya, tapi produknya. Cuman PH-nya di situ tetap bersikeras pertanyaannya pemilik daripada gerabah shop. Jadi pertanyaan itu tidak berkaitan dengan produknya, tapi pertanyaannya pemilik gerabah shop. Tapi ya, akhirnya ditengahi oleh hakim, maksudnya apa, Mbak? Jawabannya apa ini jawabannya? Saya itu kemungkinan salah persepsi. Jadi kan intinya kan gimana ya, Mister? Jadi mungkin dia taunya itu milik dari Richard Lee barangkali, Mister. Iya, itu kan namanya orang suka bohong ya. Suka bohong ya. Ya pasti akan bohong lagi. Pokoknya ngelak. Kan ini kan sudah tidak ketemu dengan surat kuasanya, kemudian dengan dirinya sendiri. Kan nggak ketemu toh? Ya nggak? Karena memang sengaja nyari-nyari. Iya. Di bawah ada Kak, what's your name, Kak? Mister. Nah, biarin aja kalau dia mau naik kan naik nanti. Kalau nggak naik kan masa kita mau paksa orang Saya pernah dinaikin? diskusi bareng Kakak ini. Iya. Kakak siapa? Kakak, what's your name? Coba panggil suruh naik. Tapi aneh banget ya, kok bisa sampai jadi kasus sih? Ya, kalau Ini kan sudah saya tebak di awal. Puasa-puasa lalu lah. Sebelum puasa kali. Saya sudah bahas ini. Puasa itu bulan apa? Manda, naik Manda. Puasa itu itu bulan April kayaknya. Maret April ya, akhir Maret.
Maret ya kalau nggak salah. Lebarannya April. Ah, lupa saya, Mister. Itu ada yang typing Februari. Februari. Naik dulu Bu Maya. Februari. Oh iya iya. Akhir Februari, benar benar benar. Akhir Februari. Iya benar, Mister. Akhir Februari. Hmm. Nah, selamat datang Ibu Watch Ya Me. ampun, Assalamualaikum. Salam, Waalaikumsalam. ketemu lagi kita. Ya Kak, Alhamdulillah. Akhirnya kan ngebahas juga di sini. Nah, aku baru mau ikut nih, nyimak. Gimana nih? Aku nonton itu. Aku nonton, tapi yang saksi yang satunya itu aku belum sempat nonton. Karena aku kelewatan jamnya beda kan. Belum sempat lihat yang di YouTube itu saksi yang aku nggak ngerti saksi yang satunya itu apa dari BPOM atau bukan ya, cuman pembeli apa gimana itu aku nggak bisa nyimak itu kalau itu ya. Jadi aku cuma nyimak yang saksi Samira ya. Lanjut Kak. Saksi sebelumnya maksudnya. Oh iya kalau saksi-saksi sebelumnya iya, tapi yang kemarin tuh kan ada yang perempuan itu Pak. Iya, yang kemarin kan, yang Mm-mm. ntar ada kok di foto saya. Yang enggak pakai kerudung kan, yang pakai Iya, rambut iya itu, nggak sempat aku itu nonton semua pembeli. itu. Oh dia beli juga ya. Itu pembeli terus yang bergabung dengan Doktip itu, dia itu makanya dia difasilitasi mulai dari dijemput, dibawa ke Polda Metro Jaya, dibalikin. Terus kemarin juga kan seharusnya, ini saya kasih tahu dulu ya, seharusnya dia itu sudah sidang minggu lalu waktu Doktip umroh kan. Mm-mm. Tapi karena Doktip umroh tidak ada yang fasilitasi dia, makanya nggak datang juga. Alasannya jaksa katanya Doktip umroh dengan saksi yang lain dua orang, termasuk ini namanya yang disebutkan Ibu Eni ini siapa namanya Tiffany ini siapa? Iya. Oh iya Nah, Tiffany. nah, ditanya sama pengacaranya, saudara saudari saksi apa kemarin umroh? Tidak. Nah, kemudian yang mulia, karena kemarin disampaikan oleh JPU bahwa nama ini ikut umroh. Iya, saya dengar itu. Nah, JPU-nya ngomong. iya, Ternyata begitulah. tidak ya. Enggak, ternyata nggak ada yang fasilitasi, makanya ditanya lagi, Anda kesini naik apa? Dijemput, Hmm. dijemput, ya. Lanjut. Ya Pak. Ya saya berpikir bahwa kalau ikut umroh kan berarti wah ini Doktip lagi baik nih, gitu Hmm. kan. Ya, setidaknya briefingnya lebih bagus lah Pak di Tanah Suci ya kan Pak. Seharusnya. Aduh, aku terus terang aja kaget juga pas aku dengar ternyata surat kuasanya beda tuh. Gimana sih itu Pak? Pusing juga ya. Jadi ngelesnya dia agak-agak aneh juga. Oh, saya nggak tahu apa-apa. Itu urusannya kan ke pengacara. Pokoknya saya ceritakan apa yang terjadi saya sebagai korban. Lah piye sih kamu kok tanda tangan? Kok sampai di kasusnya dipidana? Nah, itu pertanyaan besar saya. Iya, iya. Makanya inilah pertaruhan ya, pertaruhan. Kenapa saya katakan pertaruhan? Hakim harus jeli menilai ini. Sebenarnya kasus apa? Kasus yang dibuat-buat, kasus yang direkayasa, kasus yang dipaksakan. Itu sudah dari awal sudah ngomong begitu saya. Ya nyatanya sekarang saksi-saksi semua dipanggil nggak tahu dan lebih aneh lagi. Mungkin Anda tahu kemarin itu dikatakan apa? Apakah Anda melakukan uji lab terkait dengan white tomato? Apa jawabannya, Via? Tidak.
Nah, itu Sebenarnya ini juga jadi pertanyaan saya ini, Mister. Belum ada jawaban ini. apa? Nah, padahal kan dia itu katanya edukator tuh ya nggak Pak? Bahwa Hmm. dia itu apa semua yang dia katakan berdasarkan data, fakta dan realita. Semua produk yang dia spill ke publik katanya dia cek lab sendiri, pakai duitnya sendiri, pakai biaya sendiri. Lawang kok yang dilala yang paling terpenting yang harusnya dia cek sendiri enggak dijalankan. Iya, itulah yang namanya manipulatif. Kalau sudah manipulatif itu dikasih tahu itu lu masih ngeyel. Nih ada yang ini ya dari Ayura ini. Tapi si Samirin selalu bawa nama masyarakat tuh. Karena dia mengatasnamakan konsumen. Konsumen tuh masyarakat. Nah, kemarin ditanyakan tuh Anda tahu apa terjemahan konsumen? Itulah masalahnya. Jangan menghela nafas. Karena Aku memang bingung soalnya Pak, terus terang aja gitu. Begitu fakta persidangannya, stres juga ngeliatnya jadi kayak rancu banget, nggak sesuai betul ya Pak ya. Kok tapi bisanya sampai ke sini gitu aja sih ya. Kita lihatlah ini gimana nih ujungnya. Lanjut Kak Warung, gimana pertanyaannya Kak Warung? Lanjut Warung. Ya, saya tuh mau tanya gini, ini spesifiknya di white tomato ya, nggak kemana-mana dulu, di satu produk dulu. White tomato itu dikatakan tidak ada kandungan tomat putihnya. Tidak ada kandungan tomat putihnya. Ketika di persidangan kemarin, uh, Dokter Samira itu ditanya, apakah Anda menguji lab? Tidak. Dasarnya dari mana? Anda tahu ini tidak ada white tomatonya. Saya dasarnya dari BPOM. Lalu kemudian si pengacara ini maju ke depan bawa surat dari BPOM yang mengatakan bahwa BPOM belum punya alat untuk mendeteksi, koreksi kalau saya salah ya teman-teman, koreksi karena saya lihatnya cuma dari itu takutnya bahasanya apa takut nggak kedengeran ya. BPOM belum punya alat untuk mendeteksi, Mister. Tetapi di dalam produknya itu ada yang namanya setiap produk saya rasa ingredient ya atau komposisi lah ya bahasanya. Komposisi. Cuman di komposisinya itu tidak ada yang menjelaskan tomat putih, tapi ada stiker. Nah, pertanyaan saya Mister, di dalam sebuah persidangan, apakah produk tersebut untuk membuktikan benar atau tidaknya dakwaan itu ada atau tidaknya tomat putih itu, apakah produk itu harus diuji dulu, Mister? Atau karena di komposisi tidak tertulis tomat putih, maka dikatakan tidak ada tomat putihnya. Demikian, Mister, pertanyaan saya. ya kalau di komposisi tidak ada, dia tetap harus diuji. Siapa yang uji? Ya orang yang menuduh. Misalnya nih aku dituduh jual tomat putih, padahal saya bikin sambal sambal tomat tuh pakai tomat merah. Ya aku nggak mau lah, mau silakan kau uji tuh sambal saya. Jadi orang yang menuduh itulah orang yang membuktikan. Kalau dia tidak mampu membuktikan, hanya melemparkan masalah ke orang lain, yang orang lain juga nggak nggak tahu. Ya ini dakwaan ini kacau balau. Dakwaannya kacau balau aku, makanya pusing kok. Soalnya setahu saya juga ya kan, menurut Dokter Janet yang saya simak kan sebenarnya tidak ada di Indonesia tidak ada, belum ada eh, yang mampu gitu mengecek lab dimanapun untuk mendeteksi ini gitu. Mungkin ada satu lab di mana, di Cina apa di mana ya, saya lupa. Tapi pada Produknya dasarnya nggak ada gitu, nggak bisa produknya itu dari terdeteksi. Korea. Mm-mm. Produknya dari Korea. Kalau ini mau dibuktikan, ya kasih tahu dia untuk nguji di sana, di Korea. Tapi dia ngomong loh Kak Pak, gembar-gembor kalau dia sudah ke
itunya pabriknya sana yang Korea itu sudah ke Korea itu ngurusin ini katanya. Tapi kok di persidangan nggak ada sama sekali dia ngomongin masalah dia kunjungan ke pabriknya ini atau dia pernah ke Korea untuk ngurusin kasus ini sama Korea, pihak Korea. Mungkin Korea Utara kali. Katanya saya tuh sudah sampai ke Korea langsung loh. Dia kan gitu ngomong ya, tapi saya nggak pernah percaya sih ya omongannya ya. Kalau yang ngomong ini Bu Fitri ya tahu betul, ya kan? Aduh. Mister, Dia dia itu bukan ke Korea tapi ke Korengan. yang Korea. Mister, kalau di Right. kasus pembunuhan kan kita tahu ya selalu mengedepankan Scientific Crime Investigation atau SCI gitu ya. Nah, apakah di kasus Dr. Richard Lee ini atau di kasus yang seperti sekarang ini nih yang sedang berlangsung di Richard Lee ini, apakah juga menggunakan Scientific Crime Investigation? Karena kalau dilihat ya, Mister, uji lab itu kan termasuk scientific kan, Mister? Iya dong, Nah ini Kak. Ya, bener, uji Kak. labnya ini kan nggak ada nih, Mister. Baik itu dari jaksa maupun dari, pokoknya nggak ada lah uji labnya ini. Apakah di kasus yang seperti ini juga menggunakan atau mengedepankan scientific crime investigation, Mister? Oke. Ini aku bercanda dulu ya. Siapa sebenarnya yang butuh tomat putih? Tak kirimi 1 karung ke rumahnya. Itu bercanda ya, bercanda. Itu bercanda. Ngapain yang begitu-begitu di ini ya, kan? Itu kan buatan dari sana. Saya nggak tahu ya. Begini, kenapa Anda tadi bertanya berkaitan dengan menggunakan SCI, ya? Itu benar. Ya. Karena begini, kemarin kan Anda dengarkan ketika ada bukti pengirimannya apa namanya itu barcode itu apa ya? Iya. Kemudian Voice bukan? invoice. Begitu ditanya berkaitan dengan pembayaran, kan supaya connect kan, sebenarnya itu bisa dilacak, ya, bisa dilacak. Messi Malik akhirnya ketemu juga di TikTok. Biasanya cuma lihat Mr. Z di YouTube. Terima kasih Messi. Ya, ya. Kamu baru bikin TikTok ya? Ini kayak saya nih Pak, berarti Pak dia si Messi Malik Pak. Iya, ketemunya di YouTube. Akhirnya sama juga ada di Bang Ai juga begitu. Oke, saya kasih tahu dulu. Itu kan salah satu yang ditanyakan oleh Tony kan kemarin itu SCI juga untuk mendeteksi adanya ini ada bukti invoice, kemudian mana ininya kan begitu. Hilang kan dijawab hilang, nggak tahu, lupa, hilang, nggak tahu, lupa. Nah, sebenarnya bisa kalau ingin membuktikan itu, kalau memang benar-benar mau membicarakan, kalau katanya dengan masalah deh. Karena ini nggak ada masalah, jadi bingung mereka itu. Jujur ya, nggak ada masalah. Yang dibikin masalah itu dia gembar-gembor di media sosial, dia memanfaatkan ketika itu ada Nikita Mirzani dan Reza Gladys seolah-olah ini loh, ini lawan ini lawan ini seolah-olah begitu padahal enggak. Ini untuk kepentingan dia sendiri. Seolah-olah dia menjadi pahlawan. Akhirnya itu ada di VT-nya itu ngomong kan, saya akan tidak mau ganti rugi hanya 500 juta atau apa itu kan ada kan? Iya. Nah, itu dimanfaatkan padahal sejatinya masyarakat yang mana yang diwakili oleh dia? Nggak ada. Kalau ada masyarakat mungkin ada 100 itu yang jadi korban di sana. Nggak ada. Korban ditanya, apakah Anda merasa ini? Enggak. Seri 3. Saya dengar yang bagian itu Pak. Gimana? Aku pusing juga loh Pak. Gregetan loh ya. Cuman mau gimana ya? Betul itu. Ini dari Mi tadi ini. Orang dari Mi nulis nih. Orang saksinya aja pada bohong. Bener bohong semua itu. Bohong semua. Itu begitu ditanyakan lagi. Ditanyakan ngobrol-ngobrol itu. Terus disamakan dengan BAP-nya. Lupa. Akhirnya kemarin dengarkan teman-teman juga. Anggaplah saya ngarang. Coba. Berita acara lo ngarang. Bagaimana itu, Bah?
Kalau sudah berita acara ngarang itu, padahal orang ini ditahan, Bah. Ya, jadi apa yang dicari, apa yang dikejar nggak tahu. Jadi yang timbulnya rasanya rasa dengki kali ya. Sekarang kan kalau bukan real sesuai dengan fakta, disajikan bukti-bukti seperti itu, pengakuan-pengakuannya juga nggak jelas, banyak lupanya. Ya lupakan aja kasus ini. Hmm. Ini ada Alip nih. Alip menjawab Nurdin Yusuf. Dia terlihat cantik pada saat ciuman merem melek. Sumpah, aku tuh lihat nyata, lihat langsung. Kamu bisa menilai deh, ya. Saya itu mungkin ya, ini saya bilang nih, aku tahu lah yang mana yang cantik, yang mana ini tahu lah. Tapi kalau ini, mohon maaf, sakit kepala iya, migrain, mules, jantungan, apalagi itu macam-macam lah penyakit saya bisa keluar itu. Jadi tidak masuk golongan lah. Mungkin kalau teman-teman menganggap bahwa nganggur kan sendirian itu. Silahkan teman-teman, temuin, ajarin dia supaya lebih baik. PN gawa mulai wes. Pasti masyarakat bersyukur ya. Kalau perlu beli lakban, tutup. Izin, Mister. Izin, berkaitan tadi Mister ngomongin masalah invoice ya. Saya jadi ingat nih di persidangan kemarin. Nah, saya mau tanya, Mister, yang namanya barang bukti itu harus asli nggak, Mister? Ya, barang bukti itu kan barangnya. Kalau bukti Seperti itu kertas gitu loh, Mister. Misalnya barang buktinya itu seperti surat, kertas, dan lain-lain begitu, kwitansi dan lain-lain. Itu harus asli nggak, Mister? enggak juga. Jadi gini, barang bukti, oke, barang bukti itu adalah barangnya. Apanya yang dicari? Posisinya sebenarnya adalah produknya. Terus tadi berkaitan dengan cara dia membayar, kemudian dibandingkan dengan invoice-nya, tanggalnya sama atau enggak, itu petunjuk. Ya, petunjuk. Artinya kalau dulu itu petunjuk, karena ini kan surat, sekarang ini bentuknya surat. Surat itu bisa apa ya, karena dia bilang kan hilang, nggak tahu, lupa, hilang. Sebenarnya Kan bisa, Mister dia nggak bawa handphonenya. iya nggak bawa handphonenya, nggak bawa handphone. Padahal nggak mungkin orang nggak bawa handphone. Orang itu sudah sampai di tengah jalan, handphone ketinggalan itu pasti kembali loh tuh. Iya, benar. Nah, sementara yang dibawa ini screenshot. Maksud saya, Mister, bolehkah barang bukti itu berupa screenshot? Kalau barang bukti, Padahal kan bisa di print itu, Mister. aku sudah bilang tadi, kalau barang bukti itu barangnya. Contoh, contoh ini botol, saya bungkus pakai ini. Yang jadi objeknya adalah barang ini. Nah, kalau ini cuman petunjuknya bahwa tadinya itu dibungkus pakai ini, tapi barang ini yang penting. Contoh lagi, ya sepertilah narkocoy. Nggak penting itu bungkusnya rokok apa itu nggak penting. Yang penting isi di dalamnya. Nah, berkaitan kemarin itu hanya ingin hanya ingin mengetahui kapan dia beli. Nah, kalau diketahui kapan dia beli itu akan dicocokkan dengan rekening uangnya kemana gitu loh. Apakah ke dokter Richard Lee atau bukan? Begitulah kira-kira. Tapi kan tidak bisa dibuktikan kemarin dan bukan itu sebenarnya objek daripada pertanyaan itu. Mungkin ada mengarah ke lain karena begini, barang yang dibeli katanya ada 12 12. Kalau 12 12 itu 66, kalau 66 itu kan jadi 12. Tapi begitu dipakai kok masih ada banyak begitu loh. Ingin cari itunya. Nah, terus yang dua ini beli dari mana gitu loh. Tujuannya ke situ. Siap tujuannya untuk nyocokin ya, Mister ya. Iya.
Tapi lucu ya, Mister. Udah tahu nggak ada khasiatnya, kalau masih beli lagi gitu. Dua-duanya Itu loh saksinya. eh, Dua-duanya loh, Mister, begitu. itu sebenarnya itu sebenarnya nggak kepikiran, nggak ada. Hanya kan diojo-ojoin, apa ya bahasa diojo-ojoin itu? Dipanas-panasin gitu loh. Nanti akan dapat ganti rugi banyak karena ini Richard Lee orang kaya. Nah begitulah bunyinya. Akhirnya nanti zong semua itu, lihat aja nih zong semua itu. Ya, zong itu jelas itu ya, cuman dari Pak begitu ditanyain apakah Anda punya produk yang juga ditarik BPOM, pecak itu Pak. Iya, harusnya di situ dia introspeksi, menyadari ya namanya introspeksi. Namanya orang sudah tipenya seperti itu tidak mau kesalahannya dia kalau ditunjukkan ini loh kamu salah itu nggak mau orang-orang begitu. Ada juga orang-orang seperti itu di lingkungan kita kan ada. Sudah salah dikasih tahu ngeyel. Ada itu yang di perumahan itu, perumahan ini kan milik umum. Di depan rumahnya dibikin pagar. Kalau ada mobil lewat nggak boleh. Itu kan kalau dikasih tahu ini jalan untuk umum ya, jangan dipagerin. Ini namanya otaknya ya dibikin pagar itu. Susah kalau ketemu sama orang ngeyel itu. Lucunya gini, Mister. Baru datang, Mister. Baru datang. Pak Faisal dapat salam kurang lebih ya kata-katanya ini dari suami saya Pak Nasrullah. Ya nggak, Mister? Mm-mm. Pas di tengah-tengah ditanya, apakah itu masih jadi suami Anda? Ngamuk, Mister. Aduh, gimana sih di Bu Itulah, Dokter nih? kayak begitulah seorang orang dari Aceh diperkenalkan Aceh juga kayak gitu deh. Gaya-gaya ini sok-sok akrab gitulah. Ya kalau saya tipenya sudah enggak lah, udah enggak. Jauh jauh jauh. Ini belum ya teman-teman ya. Ini sekarang ada sayembara baru dari Faisal ini, ya, Dokter Faisal ini. Dia akan tebak kebohongan-kebohongan sidang yang akan datang. Dia sudah tebak itu kebohongan-kebohongan sidang yang akan datang pasti akan muncul. Dia sampai bilang begini, ada di dalam salah satu wawancara itu, silakan teman-teman tebak ya, ada berapa kebohongan-kebohongan yang akan muncul nanti. Kalau Anda benar saya kasih hadiah katanya. Artinya dia sudah susun semua pertanyaan yang tidak keluar dari BAP. Dan pasti dia akan bohong. Lihat aja nanti. Ya saya jujur ya teman-teman, saya suka dengan pengacara-pengacara seperti ini yang menggali pertanyaan, kemudian dapat jawaban. Jawaban itu digali lagi. Digali terus, nah itu baru keren. Tapi kalau begitu pertanyaan, apakah Anda sudah makan? Ya sudah. Oh bagus. Sudah selesai ya sudah. Ah, itu nggak bagus, saya itu nggak suka saya. Ya nggak Mbak Via? Kalau ada pertanyaan itu digali lagi jawabannya. Itu yang benar Mbak Betul, Via. betul. Saya sepakat itu, Mister. Saya sepakat. Jangan kayak kebo dicocok hidung. Hmm. Habis nanya, oh ya udah. Habis nanya, oh ya udah. Toke emang tuh ngacara. Nah, gitu. Benar. Aku Masalah tahu barbuk juga kan Pak. Yang ya. barbuk itu loh Pak, yang sudah dibuka, tidak dibuka, itu rancu banget, bener nggak Kak Warung? Yang masalah barbuk kemarin, kesaksian barbuk itu, eh, Ya itu itu tuh bohong. Jadi bohong. benar-benar Kan? benar-benar membagongkan banget kapan dibukanya, kapan datangnya. Oh, Jadi unboxing gimana ya? ya Pak ya? Unboxing. Ya, Justru yang lebih lucu lagi mystery box-nya dia bikin sendiri tuh mystery box-nya. Kirain mah beli beli di online biasa kan gitu kan. Gimana sih kita kan kadang-kadang beli mystery box di online. Terus yang datang itu apaan kita nggak tahu. Lalu kita buka isinya. Tapi ini kayaknya mystery box-nya kayaknya konsepnya nggak kayak gitu deh gue. Kalau lihat persidangannya kemarin dia bikin sendiri itu di mystery di kotak gitu. Iya. Kayaknya coba koreksi kalau saya salah. Perasaan saya dengernya begitu kemarin. Malah tadinya saya pikir dia beli sesuatu di online namanya mystery box. Kan begitu kalau mystery box tuh. Kita beli. Karena anak saya pernah beli kayak gitu, Mister. Jadi ketika kita buka, kita baru tahu dalamnya apa aja.
Biasanya begitu, Mister. Tapi kalau ini kayaknya by design mystery box-nya. Dugaannya loh begitu. Kalau dengar persidangan kemarin, demikian, Mister. Pokoknya lucu semua ini. Saya barusan perhatiin aja ya Kak ya. Mystery box, barbook, kapan dibuka, tanggalnya beda, tempatnya beda. Itu betul-betul luar biasa loh. Bisa sampai ke dalam persidangan P21 loh Pak. Ih, gila bener. Ya, kalau P21 mah di akhir-akhir itulah bodo amat kayak gitulah biasa aja nih. Alah, yang begini-begini saya mau cerita gimana ya? Dari awal tuh saya sudah nyorotin ini ya, kawan-kawan. Semuanya saya sudah sorotin dan ada semua di jejak digital saya. Makanya dia benci sama saya, tapi kan pada saat itu kan masih proses, kemudian puasa, ya kan lebaran. Kita nggak bahas itu gitu. Nah, begitu kemarin lagi muncul persidangan aneh seperti itu, saya kan ya suka lah memperhatikan yang aneh-aneh gitu. Ya, seperti tadi, kotak datang tuh sudah kebukaan semua. Dan kalau bukaan semua tinggal kembalikan aja, ngapain ini? Malah dipakai kemudian sudah itu juga jawabannya nggak bagus. Bisa dituntut balik kan si Topeng? Oh bisa, bisa saja. Jadi kalau semua tidak benar ini, kita mau lihat hakimnya. Hakimnya tegas nggak? Undang-undang konsumen sudah nggak main. Undang-undang kesehatan itu ini sudah dibuktikan kan bahwa produknya itu dari mana. Kemudian Richard Lee itu sudah ditegur sama BPOM sampai ditarik produknya. Kemudian ada orang lain lagi yang menjualnya. Ini tidak jauh beda dengan apa yang terjadi pada si Samiri. Betul. Samiri pun begitu, produk sudah ditarik, tidak mau rugi, ditutup juga, dijual juga. Ada pelaporannya, ada. Begitu. Tapi kalau ditanya itu nggak mau dia. Makanya ditanya kemarin, Anda kan punya produk yang sudah ditarik. Apa hubungannya katanya? Loh, ini mana? Ini orang bisa melihat orang nggak mau dilihat. Iya, apalagi tuh saya cara jadi kita ini kalau ngomong begini kan berhadapan-hadapan ya. Ada orang bertanya, kita dengarkan berhadapan-hadapan. Ini enggak kayaknya tuh nyepelekan. Karena sudah disapa tadi dapat salam dari Pak Nasrullah begitu. Lah dianggapnya Kok bisa dibiarin ya Pak ya di apa kata-kata seperti itu ya Pak ya di dalam persidangan ya Pak? Bingung saya Pak. Jadi seolah-olah sudah terintimidasi lebih dahulu Pak. dia yang mengintimidasi Iya betul. gitu. Parah-parah. Tergelitik pengen bahasanya. Aku sebenarnya kalau bahas orangnya enggak ya teman-teman ya. Enggak, mau kepribadiannya seperti enggak. Tapi anehnya dia yang merasa terintimidasi loh. Waktu dikatakan bohong itu. Ya nggak Via? Saya nggak terima, Pak Hakim. Ini saya diintimidasi. Cocotmu diintimidasi wong itu di BAP, oh Mister. Iya, makanya dibalas begitu. Ya, dibalas begitu. Tapi saya salut. Saya salut ini. Ini barisan-barisan pengacara yang cerdas. Kemarin ini yang pakai kacamata ini. Yang pakai kacamata ini di belakangnya Richard Lee ini kemarin. Dia Pak, minta nomor teleponnya. Dia minta nomor telepon saya. Saya ketemu semua ini, ya. Ini kalau yang ini saya ketemu semua ini, saya makan bareng nih. Nih si Hafid nih, saya ketemu juga. Dari situ di barisannya ini ada mantan Kapolda loh. Ada mantan Kapolda bintang 2 ngobrol sama saya. Jadi pengacara ya Pak? Iya, Wow luar biasa. justru itu yang mantan Kapolda itu dia ngomong sama kita di sini, saya lagi belajar Mas, belajar sama Pak Tony katanya.
Bener ngomong begitu, Pia. Kok bisa gitu ya, Mister? Ya bisa lah, kan kalau jadi komandan kan cuma dibalik kursi. Kalau kursinya dibalik, dia nggak akan ketemu caranya kan. Betul, betul. Ini kalau sampai ini aku nggak tahu sih sampai berapa lama ya Pak. Tapi kalau sampai ada hukuman Pak, ini aneh banget nih Pak. Kalau nggak Pak, sumpah ini kalau, aduh, saya sih nggak tahu hukum ya. Tapi kalau kelihatan sejauh ini aja udah nggak sesuai dengan fakta. Ini banget deh, aku sedih banget deh. Mister, Ya, ya. saya sih begini.